Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septinila Ashuri, NIM saya T2019-7048. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 13. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian terdiri dari beberapa di antaranya, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, penilaian sikap itu terdiri dari penilaian sikap spiritual dan sikap sosial yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh semua guru, baik itu guru bimbingan konseling maupun guru wali kelas. Nah, melalui observasi dan informasi yang valid dan relevan dari berbagai sumber, penilaian sikap merupakan bagian dari pembinaan dan penanaman atau pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik yang menjadi tugas dari setiap pendidik atau guru. Penanaman sikap diintegrasikan pada setiap pembelajaran KD dari KI 3 dan KI 4. Selain itu, dapat dilakukan penilaian diri dan penilaian antar teman dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data untuk konfirmasi hasil penilaian sikap pendidik. Nah, hasil penilaian sikap ini dilakukan selama periode 1 semester, dilaporkan dalam bentuk predikat sangat baik, baik, cukup, atau kurang, serta deskripsi yang menggambarkan perilaku peserta didik. Nah, teknik dari penilaian sikap di sini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu teknik observasi. Observasi dalam penilaian sikap peserta didik merupakan teknik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku. Jadi di sini pendidik itu mengamati secara langsung maupun secara tidak langsung bagaimana mengenai perilaku dari peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu penilaian diri. Penilaian diri dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berperilaku. Hal ini bisa dengan cara guru tersebut memerintahkan peserta didik untuk menuliskan sebuah puisi yang menggambarkan tentang curahan hatinya, sehingga pendidik bisa mengetahui bagaimana karakter dari peserta didik. Selanjutnya yaitu penilaian antar teman. Penilaian antar teman adalah penilaian dengan cara peserta didik saling menilai perilaku temannya atau teman sejawatnya. Nah, berikut ditampilkan beberapa format atau lembar penilaian dari penilaian sikap, di mana yang terdiri dari sikap sosial, spiritual, penilaian diri sendiri, dan penilaian antar teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatur Rahmah dengan NIM T2019-7061. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan tentang pengertian penilaian pengetahuan. Apa itu penilaian pengetahuan? Yakni proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian pengetahuan ini berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir peserta didik dari tingkat rendah sampai tingkat yang tertinggi. Penilaian ini berkaitan dengan ketercapaian kompetensi dasar pada KI 3 yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan berbagai teknik penilaian, dan pendidik menetapkan teknik penilaian itu sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Kemudian penilaian dimulai dengan perencanaan pada saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan mengacu pada silabus. Penilaian pengetahuan selain untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar, juga untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penguasaan pengetahuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemberian umpan balik atau feedback dari pendidik kepada peserta didik merupakan hal yang sangat penting, sehingga hasil penilaian dapat segera digunakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran.
Kemudian kita bahas tentang teknik penilaian. Di sini, berbagai teknik penilaian pengetahuan dapat digunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing KD. Teknik yang bisa digunakan adalah tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang pertama yaitu tes tulis, yakni tes dengan soal dan jawaban singkat secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta tes. Di sini tes tulis menuntut respon dari peserta didik yang dapat dijadikan sebagai representasi dari kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Instrumen tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan bisa berupa uraian. Yang kedua yaitu tes lisan, yakni pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Nah, di sini tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan oleh seorang pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan juga. Tes lisan ini bertujuan menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, bisa menumbuhkan rasa percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Dan yang ketiga yaitu penugasan, yakni pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur dan atau meningkatkan pengetahuan. Di sini penugasan tersebut dapat dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas. Jadi, tugas tersebut dapat dilakukan di sekolah, di rumah, atau di luar sekolah. Untuk penugasan ini, jika untuk mengukur pengetahuan, maka dapat dilakukan setelah proses pembelajaran. Sedangkan penugasan jika untuk meningkatkan pengetahuan, maka diberikan sebelum atau selama proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian kita melanjutkan kepada contoh pada penilaian pengetahuan. Di sini saya mengambil pada lembar penilaian penugasan. Di sini tertera bahwa pada kelas 7 semester genap, mata pelajaran matematika dan materi pokoknya yaitu penyajian data. Untuk kompetensi intinya, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tak tampak mata. Dan kompetensi dasarnya 3.12, yakni menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya berupa tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Untuk rincian tugasnya, yang pertama, buatlah data nilai ulangan harian matematika 1 kelas yang terdiri dari 32 orang siswa. Yang kedua, buat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Dan yang ketiga, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dan yang keempat, laporan diserahkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberian tugas. Untuk rubrik penugasan pada kriteria pendekatan pemecahan masalah, peserta didik akan mendapatkan skor 4 apabila memenuhi indikator sangat terorganisir dan sistematik dengan perencanaan yang baik, dan akan mendapat skor 3 apabila terorganisir diikuti dengan penyelesaian yang benar, dan akan mendapat skor 2 apabila ada usaha untuk mengorganisir tetapi tidak dilakukan dengan baik. Dan peserta didik akan hanya mendapatkan nilai 1 apabila tidak terorganisir dan tidak sistematik. Kemudian untuk kriteria ketepatan perhitungan, akan mendapat skor 4 apabila tidak ada kesalahan dalam perhitungan.
skor 3 apabila hanya sedikit kesalahan dalam perhitungan. Skor 2, beberapa perhitungan masih salah sehingga jumlah total tidak tepat. Dan hanya mendapat skor 1 apabila banyak kesalahan perhitungan dan tidak memperhatikan jumlah total yang ditentukan. Kemudian pada kriteria penjelasan prosedur, untuk skor 4 apabila jelas dan menunjukkan memahami masalah serta disajikan dengan baik. Skor 3 apabila jelas dan menunjukkan memahami masalah. Skor 2 agak jelas tetapi menunjukkan kurang memahami masalah. Namun hanya skor 1 apabila tidak jelas, sukar diikuti dan tidak memahami masalah. Kemudian kriteria ketepatan penulisan. Skor 4 apabila mudah dipahami, pilihan kata tepat dan ejaan semua benar. Skor 3 mudah dipahami, pilihan kata tepat namun beberapa ejaan salah. Skor 2 kurang dapat dipahami, pilihan kata kurang tepat dan beberapa ejaan salah. Dan hanya skor 1 apabila tidak mudah dipahami, pilihan kata kurang tepat dan banyak ejaan yang salah. Kemudian untuk yang terakhir pada kriteria tampilan penulisan, skor 4 apabila laporan rapi dan menarik dilengkapi cover dan foto atau gambar. Skor 3 laporan rapi dan menarik dilengkapi cover atau foto atau gambar. Skor 2 laporan dilengkapi cover atau foto atau gambar namun kurang rapi atau kurang menarik. Dan hanya skor 1 apabila laporan kurang rapi dan kurang menarik, kemudian tidak dilengkapi cover dan foto maupun gambar. Di sini sudah ada contoh pengolahan hasil penugasan atas nama Umair. Di sini pada pendekatan pemecahan masalah dia mendapatkan skor 4 dan ketepatan perhitungan mendapatkan skor 4 juga. Pada penjelasan prosedur mendapatkan skor 4, pada ketepatan penulisan mendapatkan skor 3 dan tampilan penulisan juga mendapatkan skor 3. Maka jumlah skor yang dia dapat adalah 18. Untuk keterangannya yaitu skor maksimal sama dengan jumlah skor tertinggi setiap kriteria. Pada contoh tersebut skor maksimalnya yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. Dan untuk nilai tugas yang dicapai oleh Umair yakni jumlah skor yang didapat per jumlah skor maksimal dan dikali 100. Di situ jumlah yang didapat ada 18 per 20 dikali 100, maka nilai yang didapat adalah 90. Jadi Umar pada penilaian penugasan mendapatkan nilai sebesar 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidhum Fida dengan NIM T 2019-7062. Oke, kali ini kita akan melanjutkan ke penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk melakukan tugas tertentu dalam berbagai konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian kita lanjutkan dengan teknik penilaiannya ya. Ada 4. Yang pertama adalah praktik unjuk kerja. Penilaian praktik unjuk kerja ini adalah penilaian yang berupa keterampilan melakukan sesuatu sesuai dengan kaidah kompetensi. Bentuk penilaian tersebut adalah kualitas proses pengerjaan suatu tugas. Tujuan penilaian praktik adalah menilai kemampuan peserta didik dalam menunjukkan keterampilannya melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah penilaian produk. Jadi, penilaian produk itu adalah penilaian keterampilan dalam pengaplikasian teori maupun pengetahuan peserta didik dalam pengaplikasian pembuatan suatu produk. Bentuk penilaian tersebut adalah kualitas produk yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk menilai peserta didik dalam membuat suatu produk dan penugasan keterampilan untuk mempelajari keterampilan selanjutnya. Kemudian ada penilaian project. Penilaian proyek adalah penilaian suatu tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Tugas tersebut dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman, penyelidikan, pengembangan, keterampilan peserta didik dalam merencanakan dan menganalisa suatu proyek.
Yang terakhir adalah penilaian portofolio, di mana penilaian tersebut adalah penilaian kumpulan karya yang dihasilkan oleh peserta didik dalam waktu tertentu, yang disusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menilai dan memantau perkembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil akhir. Kemudian kita masuk nih pada contohnya. Di sini ada contoh penilaian keterampilan, ada lembar penilaian project, ada kompetensi dasarnya, kemudian ada tugasnya, ada pedoman penskoran, ada rubrik tugas project, dan ada akumulasi nilai. Selengkapnya bisa dilihat di makalah ya teman-teman. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.